Mantan penjaga yang jadi raja. Ini adalah cerita Cao Cao dari Dynasty Warrior. Cao Cao, keturunan Perdana Menteri Cao Can, terkenal pintar, licik, anti-mainstream, suka bersenang-senang, tapi loyal. Bapaknya, Cao Song, awalnya dari keluarga Xiahou, tapi diangkat anak oleh seorang Kasim, Cao Teng, makanya jadi pakai nama belakang Cao. Di usia 20, Cao Cao lulus ujian distrik dan langsung dapat jabatan pertama. Dia pintar dan bertanggung jawab, jadi dipindah ke pasukan keamanan ibu kota Luoyang. Disiplinnya ketat, nggak ada pasukan yang berani melanggar aturan. Habis itu, Cao Cao naik jabatan jadi Bupati Tunshu, lalu masuk istana sebagai penasihat. Pas pemberontakan Sorban Kuning, di tahun 184, dia jadi komandan kavaleri dan ditugaskan ke distrik Yingchuan. Setelah pemberontakan selesai, Cao Cao jadi komandan pasukan berani. Tahun 190, dia kabur ke Ciwu gara-gara gagal menghabisi Tongchuo. Dari situ, Cao Cao ngelatih pasukannya sendiri yang diisi tentara dan perwira berbakat. Dengan keputusan kaisar palsu, Cao Cao ngumpulin 17 panglima perang lainnya buat ngelawan Tongchuo. Dia diangkat jadi gubernur Tongchon. Tahun 192, Cao Cao berhasil bikin 300.000 pasukan Sorban Kuning menyerah di Chipei. Tahun 196, Cao Cao ngalahin beberapa panglima kecil dan diangkat jadi jenderal penegak kebajikan dan diberi gelar penguasa Fei Ting. Dia nyulik Kaisar Xian ke Suchang dan pakai dia sebagai kaisar boneka. Dengan kekuasaan barunya, Cao Cao mengangkat dirinya sebagai jenderal besar dan penguasa Wuping. Tahun 200, Cao Cao menghabisi Lubu yang bikin Changxiu menyerah dan ngelawan Liu Pei. Dia ngerebut wilayah Qizhou dan setelah ngelawan Yuan Shao di Quantu, berhasil menguasai seluruh wilayah utara. Tahun 208, Cao Cao ngangkat dirinya jadi Perdana Menteri Han. Bulan berikutnya, dia perang dengan Liu Piao di Qingzhou. September ngelawan Liu Pei dan Desember kalah telak di Cepi. Tahun 211, Cao Cao ngelawan Ma Chao dan Han Sui di barat. Setahun kemudian, dia dapat gelar bangsawan dari Wei dari Kaisar Xian dan mengambil 9 lambang kekuasaan. Tahun 213, Cao Cao ngerebut Kong Sunyang. Tahun berikutnya, dia dapat segel kekaisaran, bikin dia di atas semua panglima lainnya. Tahun 215, setelah ngalahin Chang Lu di Hanchong, Cao Cao diizinkan ngangkat pejabat dan menteri. Tahun depan, dia diangkat jadi Raja Wei. 2 tahun kemudian, Cao Cao ngelawan Liu Pei di Hanchong, tapi terpaksa mundur ke Chang'an. Tahun 220, Cao Cao meninggal setelah kena stroke. Dia dimakamkan di Kaoling. Dia diberi gelar Raja Wu.